Nah, sebegitu saat kami mendoakan dan saat anak ini pergi, waktu mereka sudah kami dikabarkan anak ini sudah tidak ada dan kami bergegas ke hospital. Dan waktu kami mendoakan dia, mereka dan waktu kami untuk pengurusan ibu mayat, dan kami juga menyanyi pengurusan cinta Yesus di situ. Walaupun Bapak itu pernah bertanya dengan saya, bertanya dengan istri juga. Dan walaupun suami istri ini, khususnya istrinya, susah atau tidak boleh menerima kenyataan, mereka sudah habiskan banyak uang dari Indonesia ke sini dan tidak juga itu. Tetapi lastnya sekarang dia sebelum dia balik, dia bawa satu jiwa orang yang sakit juga, bawa jiwa kepada Tuhan. Dan mereka berkata dalam waktu kami hantar mereka berkata dalam kereta di kereta kami hantar mereka berkata, Tuhan itu baik. Anak kami tidak pernah menyusahkan. Orang derma semua Tuhan sudah sediakan dan tidak menyusahkan. Dan mereka berkata suami istri, Tuhan itu baik. Karena mereka ada kekuatan. Dan baru juga mungkin 2 minggu lepas ini. Nah, ini perbedaan dia atau perbedaan kalau orang ada Tuhan dengan tidak ada. Dia ada kekuatan atau tidak. Dia benar itu atau tidak. Nah, anak dia umur berapa tahun itu? Yang hari itu baru meninggal. Suami. Mereka berasal dari Bali. Mereka Buddhis. Dan waktu suaminya dia hanya sampai SMS, suami saya sudah tidak bernafas. Dan kami bergegas betul juga dan perkesaan dia. Walaupun di mana dipucuk di apa semua, dia langsung tidak dapat. Dia macam mau tengok pun tidak mau tengok kami. Dan kamu tahu lah kan kalau saat itu bagaimana keadaan begini. Nah, itu perbedaannya dia yang tidak pernah Tuhan, dia yang tidak ada Tuhan. Dia mereka berasal dari Bali, Buddhis lah, mereka Buddhis. So, apa yang kita belajar pertama di dalam atau di sekali pembungkusan itu, Yesus apa yang boleh buat? Bukan hanya sekadar juru selamat. Mungkin kita selalu dengar Yesus lakukan juru selamat kami. Wow, begini. Lakukan kita. Dia juga adalah sumber kekuatan. Amin. Jadi dengan tadi adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Makanya apapun masalah, apapun pencobaan kita, pasti kita boleh laluinya. Amin. Apapun pencobaan, pasti kita boleh laluinya. Karena kita ada kekuatan luar biasa daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, sudah boleh? Kedua, penghiburan. Nah, di dalam bungkusan itu, dalam Yesus sendiri adalah penghiburan bagi kita. Mari kita baca dalam 2 Korintus 1:3-6. 2 Korintus 1 ayat 3-6. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kita, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah atau dari Yesus. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Nah, kita juga semua pernah ada mungkin pencobaan yang kita alami, ada badai yang kita alami. Tahu kita saat kita lemah, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Saat kita lemah, saat kita tidak ada pengharapan, Yesus atau Roh Kudus itu. Dan sebelum Yesus naik ke surga, ada beritahu, Aku akan kirim Roh yang menghibur kita. Sebab itu kenapa kita tidak seperti manusia atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Karena kita ada yang menghibur. Saat kami dalam masalah, bermacam-macam masalah daripada anak kami keumuran 2 dan yang kamu pernah dengar pun meninggal tanpa penyakit umur 9 tahun, dan kami juga diponis oleh dokter karena kami ada masalah dan dokter berkata kamu akan mati. Dan sampai sekarang kami tetap hibur karena kami tahu kami ada Yesus. Amin. Apapun masalahmu hari ini hari Natal, hari ini hari Kristus, hari ini kelahiran Tuhan kita. Dia lahir bukan hanya sekadar untuk juru selamat.
Dia lahir bukan hanya sekadar untuk mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua, tapi dia mau lahir, dia sengaja datang di dunia untuk menghibur kita. Amin. Dengan sengaja Yesus berkata, kalau aku balik ke Bapa, aku akan kirim penghibur bagi kamu. Dan itu yang menghibur kita. Satu dalam masalah apapun, mungkin kita sudah sedih, mungkin kita sudah tidak boleh lagi berbuat apa-apa. Apa kita? Yesus ada di samping kita, menghibur kita. Maka saat kita di dalam badai, saat kita dalam masalah, panggil nama itu, karena Dia sanggup menghibur kita. Amin. Tidak mustahil, Tuhan akan menolong kita. Dia akan menghibur kita. Dia tahu sejauh sedalam manapun pergumulanmu hari ini, Dia tahu. Sedalam manapun masalahmu hari ini, Dia tahu. Dan saat kamu sedih, saat kamu lemah, Dia akan menghibur kamu. Amin. Karena Dia adalah Roh Kudus yang menghibur. Dia bukan sekadar roh, tapi Dia adalah Roh penghibur yang memberi kita kekuatan satu demi satu kita. Dari kanan ke kiri, dari ujung ke ujung, Dia tidak ada yang terkecuali. Apapun keturunan kita, apapun bangsa kita, apapun suku kita, dari manapun kita berasal, Dia tetap menghibur kita, karena Dia Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia yang menghibur kita. Amin. Terimalah Yesus, pasti Dia akan menghibur kita semua. Amin. Yang ketiga, damai dan sukacita. Yesus yang di dalam palungan, di dalam bungkusan itu, yang dibungkus oleh lampin. Tahukah kita, Dia juga memberi damai sukacita. Tadi kita menyanyi sukacita. Ada banyak sukacita perkataan itu yang kita nyanyi tadi, sukacita. Nah, mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, begini firman Tuhan. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Satu hari beberapa tahun lepas, saya punya anak ada masalah dengan anak dia, dan dia sudah nampak, kamu tahu kan, racun rumput itu Kramaxor. Dan dia sudah mau ambil, dia mau minum, dia mau bunuh diri. Nah, ada satu orang di sebalik dia, di samping dia, seorang ibu juga, lebih baik kita berdoa. Dia sarankan kepada kakak saya, sebab dia tidak boleh bertahan lagi dengan masalah pencobaan yang betul-betul benar-benar berat bagi dia. Anak dia sudah mengandung tapi tidak tahu siapa lagi. Bahaya kan? Dan tidak pernah ada terjadi kesedemikian begitu. Dan bayangkan kalau kamu seorang ibu dan tiba-tiba anak kamu kandungan tidak tahu pula siapa lelaki itu. Dia baru umur 3 tahun 2 waktu itu. Bayangkan, dia dipermain-main oleh lelaki dan dia tidak tahu siapa itu. Dan hanya mereka tahu dia mengandung. Saya cakap sakit perut. Dan kakak saya juga mau melahirkan anak. Waktu itu sama-sama, tapi beberapa hari saja beza itu. Kan 2 atau 3 hari. Dan saat itu dia benar-benar hilang pengharapan, hilang. Apalagi yang hanya dia ingat, dia melihat ada di Kramaxor. Dan dia sudah mau minum. Dan orang di sebelah dia, seorang ibu juga bagi tahu lebih baik kamu berdoa. Dan dia sendiri bagi tahu saya, saat setelah dia berdoa, ada satu batu, seolah-olah satu batu yang keluar daripada dada dia. Dan begitu sejurus itu damai dan sukacita telah daripada ujung rambut nggak boleh kita katakan satu badan, sesuatu yang dia rasakan begitu damai dalam hati dia. Saya percaya ada banyak kita yang ada batu di dalam dada kita. Dan batu itu semakin hari semakin membesar dan semakin kita jaga rapi. Kita tidak mau lepaskan itu. Sedangkan kita tahu bahwa ada yang menghiburkan kita, ada Roh Kudus yang menghibur, ada damai jika kita berdoa kepada Tuhan. Maka hari ini biar batu itu keluarkan daripada hidup kita. Amin. Saat nanti kita berdoa, keluarkan batu yang ada dalam hidupmu, yang membuatmu tidak boleh diberkati, tidak jadi berkat, membuat hidupmu tidak ada sukacita, tidak ada damai. Setiap hari kamu ingat masalah, sehingga kamu tidak boleh bertumbuh dalam Tuhan, sehingga keluarga kamu kocar kacir karena batu yang ada di dalam hatimu. Hari ini saya mau katakan, lepaskan batu ini, dan hanya Yesus yang boleh melepaskan. Walaupun dia dilahirkan di dalam kalungan itu, dibungkus dengan kain lampin. Dia bukan lahir di hospital keluar. Dia tidak lahir dengan 10 nurse yang menyambut kelahiran dia. Tidak. Tapi dia disambut itu yang menyambut dia. So, di palungan itu. Dan begitu sini nanti sana jadi tahu kan kalau kandang dipenuhi oleh tai. Tapi dia rela
hanya karena mau memberi kamu sukacita dan damai hari ini. Amin. Boleh terima damai daripada Tuhan itu. Amin. Haleluya. Oke, seterusnya keselamatan dan pengampunan. Ini bahaya. Keselamatan dan pengampunan. Oke, dalam Matius 1:21 sini mengatakan, Matius 1:21 kalau mau catat, Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita tahu, tadi kita belajar, saya ada satu sedikit, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tahu kita apa tujuan Yesus? Semua kita tahu kan, hanya pengampunan dan beberapa hal yang lain. Tapi adakah kita terima Yesus sebagai Tuhan? Kita tahu, terima Yesus sebagai pengampunan. Tahukah kita, saat kita menolak pengampunan, saat itu sayang kamu menolak Yesus. Karena Yesus turun ke dunia tidak ada tujuan lain selain yang tadi kita belajar, menghibur, menguatkan. Itu adalah bonus kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi tujuan utama Yesus datang di dunia, dan dia sengaja dilahirkan di kandang dan dibungkus dengan lampin dan di kandang yang begitu kotor, begitu hina sekali. Kenapa dia sembuh? Karena mengampuni dia. Dan tujuan dia hanyalah pengampunan. Amin. Dan tahukah kita, kalau kita menolak pengampunan, tahukah kita menolak Yesus. Kita sedang menolak Yesus. Saya mau bersaksi 2-3 kesaksian mengenai hal pengampunan. Pertama, ada seorang ibu, dia berjumpa dengan kami suami istri. Nah, dia bagi tahu suami dia kali kedua sudah hari perempuan lain. So, kami tanya begini. Nah, lastnya sebab dia punya suami dia tidak mau suami dia tahu. Dan kali dia berjumpa dengan kami, sebab suami dia sudah pesan, Allah pas kami tahu, saya tahu saya akan tinggalkan kamu. Wah, masalah ini. Kalau kami selalu mau suami istri, ini suami tidak mau. Dan yang bersalah, kalau dikatakan sesama manusia, yang bersalah ialah suami. Kali kedua dia cari perempuan lain. Nah, lastnya apa kami mau suruh dia buat? Saya bagi tahu dia, kamu minta ampun dengan suami kamu. Dia yang cari perempuan. Betul? Ini suara ibu. Saya paham. Dia yang cari perempuan. Kenapa saya minta ampun? Betul? Ini suara kita sekarang. Betul nggak? Suara kita sekarang. Dia yang cari, dia yang sok-sok cari perempuan. Saya yang minta ampun. Mustahil. Ayo bagi tahu ini. Kalau kamu menolak dia, pernah kamu menolak Yesus. Dan satu hal yang perlu kita ingat, pengampunan. Ada banyak orang, kalau dia yang bersalah, dia harus minta ampun, betul? Dia yang bersalah, tidak mau. Saya tidak mau mengampuni. Dia yang bersalah. Dia orang salah kata betul nggak? Tahukah kita, Yesus mati, dia bersalah. Dia berdosa. Tapi yang berani kata Yesus mati karena dia punya salah, dia punya dosa. Dia mati, tapi menanggung dosa kita. Dan kita yang katakan kepada ibu ini, ampuni dia. Walaupun bukan kamu yang bersalah, ampuni dia. Tidak masuk akal, gila pastor. Tapi segila-gilanya pastor, ada Tuhan di balik kegilaan dia. Dan lastnya dia minta ampun. Dan hanya 3 hari kemudian dia baru boleh keluarkan kata minta ampun. Dan dia bagi tahu kami, dia gigit lidah dia sampai tergigit lidah dia. Bila dia mau kata saya minta ampun, sampai dia gigit lidah dia sampai berdarah lidah dia. Seorang itu masuk akal, tidak masuk akal. Dan hari ini, sampai hari ini mereka respect, sangat luar biasa. Kenapa saudara? Yang tidak berdosa, itu yang tidak bersalah atau bersalah, itu yang kita ampun. Begitu juga dengan Yesus. Dan ingat, kalau you tahu, kalau you rasa, kalau kau rasa kamu yang di dalam Tuhan, kalau kamu rasa kamu yang matang dalam Tuhan, sebenarnya pengampunan begitu. Siapa yang matang? Dia yang minta ampun.
Tuhan tidak pernah mengajar, wahai orang-orang, contohnya Wahyu 1 ayat 1, wahai orang-orang yang bersalah minta ampun dengan istri kamu atau dengan suami kamu. Tidak ada. Kata Yesus, sebelum kamu bawa persembahanmu ke mezbah, cari dulu orang yang bersalah, yang menjadikan kamu minta ampun, baru persembahan itu layak di hadapan Tuhan. Betul? Yesus tidak pernah mengajar, kalau kamu yang salah, kamu minta ampun. Sebab dia Tuhan. Dan dia lakukan sebelum kita merasakan semua, dia sudah rasakan, dia sudah lakukan. Dan dia yang tidak berdosa, kita yang berdosa, dia yang mampu kita. Sebab itu saya katakan, kalau kamu makan, walaupun suamimu berkali-kali menyakitkan hatimu, walaupun istrimu, anak-anak menyakitkan berkali-kali, kata Yesus saja, kata muridnya, Tuhan, berapa kali kami mengampuni orang? Yesus kata 7 kali 7. Tidak diperkatakan terlalu banyak sampai sehingga sebelum satu saat sudah mengampuni. Kalau kita kira itu bete-bete. Jadi tidak ada hati untuk kita mengampuni atau minta ampun. Dan ini yang Yesus lakukan. Walaupun dia tidak pernah berdosa, dia rela untuk kita mengampunan. Dan hari ini, kalau ada sesuatu dalam hati kita, lepaskan. Ada satu orang asli dari Sleep People. Nah, dia sudah didoakan, contohnya minggu ini di dalam satu gereja, dan dibawa ke gereja di Taula, di Mancur. Sana ada bahasa Inggris dia ada daripada mereka ada satu rumah doa. Didoakan 1 minggu dibawa ke gereja itu, dan macam oke sudah. Ketemu yang melayani di sana, dia post di ECG kami. Macam oke sudah. Lepas itu balik lagi. Dan atas rencana Tuhan, saya yang membawa waktu hari itu. Dan doa. Kenapa dia tidak betul bahasa dia itu istri? Kita mana tahu dia mau padu semua dan dia kata panas apa semua dan betul dia tidak mau makan apa semua dia lupa sudah. Nah, waktu kami doakan biasanya beberapa menit orang kerasukan dia akan terlepas. Ini kenapa ini 10 menit berkata? Kenapa naik terlepas waktu dia kerasukan? Nah, saya panggil suami dia. Saya tanya dia, kamu ada apa-apa kepahitan? Sebab dia di atas punya bomo dari kampung dia juga karena rasa dengki. Ada apa kamu kepahitan dengan itu? Terus ada sampai dia menangis. Dan waktu saya doakan dia dulu, saya doakan ini suami. Dan saya suruh mereka berpegang tangan. Dan saat itu juga dia dilepaskan. Dan hari ini saya mungkin 2 tahun sudah berlalu. Tidak pernah kena lagi guna-guna atau meminta karena Tuhan mengampuni. Apakah kita mau menyimpan kesalahan orang lain? Apakah kita mau masih menyimpan? Ada banyak kita sakit suami, ada banyak anak-anak menyakitkan hati. Tapi ada hati yang kita mau simpan. Waktu yang ada dalam hati kita mau simpan hari ini. Karena hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran Yesus. Hari ini adalah turunnya juru selamat dunia yang memberikan sukacita, damai, sejahtera, segala macam. Yesus lakukan ini. Makna di sebalik apa yang ada di dalam bungkusan itu. Kita hanya sekadar tahu Yesus. Kita tahu di dalam Yesus itu ada sesuatu. Mengapa kita mengambil di hari ini? Ada banyak kami layani. Ada satu ibu nanti. Jadi mereka tulis, dan kami kan mau melawat dia punya suami dia ada cancer. Ini di Riau. Saat kami on the way ke sana, menantu dia bagi tahu nanti dia kawan sama istri. Saya yang mertua sudah dihantar di Kuala Lipis. Kenapa? Dia bunuh diri. 40 lebih Panadol dengan painkiller dia minum 1 kali. Dan umur itu bukan berapa, 60 lebih tahun dia punya umur. Bayangkan, umur 60 lebih, painkiller dengan Panadol 40 lebih biji dia minum. Memang dia muntah-muntah semua. Nah, bagaimana yang terjadi? Dia punya suami dengan anak dia yang kedua bertempat kerja. Dan anak dia masuk klinik bunuh diri. Anak dia dan istri ini kepahitan dengan suami. Dan sebab itu dia cakap lebih baik saya mati. Nah, ini mereka yang di dalam dunia, mereka yang tidak kenal Tuhan. Tapi kita yang kenal Tuhan, apapun kesakitan, apapun
Dia tidak lepaskan hari ini, amin. Supaya ada maknanya di sebalik kedatangan Yesus, kelahiran Yesus. Kita bukan sekadar, oh hari Natal, mari kita menyanyi Natal, oh ini bukan sekadar itu. Kalau hari Natal, saya waktu sekolah minggu saya sudah tahu, ada hadiah, ada lampu Christmas, ada biskuit, kami di kampung dulu. Kalau hari Natal, tapi bukan sekadar itu. Yang dulu saya tahu hanya sekadar itu. Dan hari ini kita ada beberapa yang tidak tahu apa-apa atau mungkin tidak terkenal. Tapi ingatlah, Yesus, dia bukan hanya penghibur, dia bagi kita sukacita, damai sejahtera. Bagi kita kekuatan. Dan apa yang kami hadapi atau apa yang kami lihat sangat ketara sekali. Mereka yang ada Tuhan dengan tidak ada Tuhan, sangat ketara sekali. Karena sekarang kami masih melayani lagi di SCMC dan kebanyakannya daripada Indonesia, mereka macam-macam kitabnya sedikit, khususnya cancel. So orang ada Tuhan dan tidak ada Tuhan, ada kekuatan dengan tidak ada kekuatan. Dan hari ini saya yang saya katakan, kalau di hati kita ada kepahitan, sangat rugi kita hari ini datang kepada Yesus, pergi dari peluang sampai di sini dalam perjalanan 40-45 menit, dan kita tetap simpan batu kebencian, batu kepahitan dalam hidup kita. Tuhan mau keluarkan daripada hidup. Amin. Tuhan mau dia keluar supaya segala kepahitan kita akan hari ini akan dipulihkan. Yesus boleh menolong kami. Yesus boleh menolong saya, menolong kita semua di sini. Karena dia adalah Tuhan dan dia sudah mati bagi kita. Ingat, kalau kamu matang, jangan harapkan orang minta ampunan kita. Kalau siapa-siapa kita rasa matang, kita yang minta ampunan orang. Kalau you rasa you matang, minta ampun. Walaupun suamimu mungkin berkali-kali menyakitkan, dia boleh minta ampun. Dan ada ramai saudara begini kami layani. Ada satu lagi di Sabah, itu pun 30 lebih skenario dari itu. Dia mau bunuh diri juga. Dan dia terus periksa menghantar ke hospital. Dan kami hanya melayani dia, istri saya melayani dia melalui telepon WhatsApp. Dia di Sabah dan dia dipulihkan. Nah, kalau kita simpan kepahitan kita, kalau kita simpan batu yang ada dalam hati kita, sia-sia kita datang di gereja Yongteng ini. Itu apa kita datang? Kita ramai-ramai daripada peluang. Kita berhenti kita di I love peluang itu pada dataran peluang. Kita ramai-ramai dari sana ke sini dan kita mau tetap simpan kita punya kepahitan. Baik. Mungkin lebih baik kita tidak merayakan Natal. Karena Natal di sebalik Natal itu adalah pengampunan, adalah kasih yang tidak pernah berhenti. Amin. Sanggupkah kita atau bapak kita keluarkan waktu yang ada dalam hati kita? Mau? Mari kita berdoa lagi. Ada kebangkitan di dalam Tuhan supaya berkat-berkat dalam keluarga kamu tidak terhalang. Kesaksian hal pengampunan. Saya ada satu-satunya anak buah dan dia 19 tahun dia kepahitan pula dia sama bapaknya. Dia kepahitan bapak sebab dia menjadi papa ada 3 istri. So ada sekali dia datang kepada bapak dia di rumah itu kampung itu dan bapak dia beritahu dia, tolong jangan beritahu orang kampung yang kamu adalah saya punya anak. So dia malu dengan orang kampung dan di situ dia kepahitan. Nah dia seorang polis. Dan lastnya dalam usia penyembahan 2 minggu berturut-turut dia ini yang Roh Kudus mau dia mengampuni dan dia berjumpa dengan saya, dia mengampuni bapaknya. Dan hari ini dia sudah mau habisan, tapi dia polisi, dia masih bekerja polis, sampai dia ambil degree bahagian keselamatan, bahagian safety. So perpatuhan mengalir dalam keluarga ini. Nah, salah satu kenapa keluarga kita itu berkati, karena khususnya kita yang bapak-bapak, kita simpan batu di dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita kepahitan dengan seseorang. Ada banyak. Saya punya istri pernah mengalami 1 tahun kepahitan dengan Tuhan. 1 tahun dia kepahitan dengan Tuhan. Karena 1 dari 1 anak yang diambil. Dia benar-benar kepahitan dengan Tuhan. Dan sangat susah sekali untuk kita kepahitan dengan Tuhan. Dan lastnya dia minggu lebih kurang begitu kami jumpa ini hospital, private lah, kerajaan lah. Dia tidak pernah sembuh-sembuh. Nah, satu hari
hari Ahad ada satu gereja jemput saya khotbah dan Tuhan bagi di firman tentang pendarahan wanita yang 12 tahun itu, dan itu adalah pernikahan, salah satu kebaikan, dan dia ditegur oleh itu. Dan petang itu didoakan di gereja juga, dia sembuh total sampai hari ini. Dia berkata, ada banyak kita kebaikan, jemaat kebaikan dengan pastor kebaikan dengan jemaat. Ada banyak hal yang terjadi di mana-mana gereja, ada banyak hal terjadi, tetapi banyak kita simpan batu yang ada dalam hati kita. Hari ini Tuhan mau kita lepaskan, amin. Lepaskan batu sebesar manapun yang kita lepaskan. Ini yang Tuhan mau kita, amin. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyi banyak perkara yang tidak diundang dia datang, yaitu masalah. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah terpikir, tiba-tiba datang melanda hidup kita. Tapi hari ini, ya kita merenung seketika apa yang Tuhan mau sampaikan kepada message-nya Tuhan. Hal pengampunan. Nah, dia datang hanya satu tujuan. Dia tidak pernah datang untuk memperkayakan kita, tapi karena kita percaya Tuhan, sebab itu kita menjadi kaya. Dia bukan datang, dia pernah datang, kamu datang sudah supaya kamu semua kaya. Dia datang dalam aku mencari domba-domba yang sesat, yang hilang. Dan orang yang sehat tidak memerlukan takdir, yang sakit tidak memerlukan. Ini yang Tuhan katakan. Dan kalau kita salah satu yang tidak sehat, ada kepahitan, ada masalah dalam hidup kita, ada pergumulan kita sepanjang tahun ini, lihat apa yang kita dengar hari ini, itu jadi senjata bagi kita untuk tahun hadapan, supaya apapun masalah badai dalam hidupmu, kamu boleh menembusnya. Kita tidak tahu bila kita dilanda masalah, kita tidak tahu bila anak-anak kita menyakitkan kita tidak tahu, tidak pernah sedar, karena kita tidak sedar. Suami hanya satu perkataan sudah menyakitkan, betul? Tapi Tuhan mau kita lepaskan semua hari ini. Tuhan mau persiapan kita satu demi satu kita, supaya kita kuat di dalam Tuhan pada tahun hadapan. Amin. Banyak perkara. Mari kita semua sembah Tuhan. Shalom.
Jika kamu perlu untuk didoakan, kamu boleh datang ke depan. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu yang perlu kamu lepaskan dan kamu tidak ada kekuatan, saya tahu sebagai manusia mungkin kamu tidak ada kekuatan. Tapi kita sudah menangkan segala perkara dapat kita mengubahnya karena Dia yang memberi kekuatan. Dan Dia akan memberi kekuatan pada kami, kepada saya, kepada kamu. Pasti Dia akan memberi kekuatan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah memandang dulu. Tapi kalau Dia memandang di dalam hatimu, di dalam lubuk hatimu, kalau you ada masalah, you ada kepahitan, hari ini saya mau, Tuhan mau kamu lepaskan. Lepaskan. Kalau kamu mau didoakan, boleh datang ke sini. Segala persoalan yang kita hadapi, Hari pasti doakan ibu-ibu ini. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti pergumulan. Tuhan memberikan hati. Tuhan memberikan kepadamu jauh dari hatimu pada sesuatu pergumulan, pada sesuatu masalah, pada sesuatu yang perlu dilepaskan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar hari ini. Lepaskan. Pada segala persoalan. Pada segala persoalan. Damai sejahtera Tuhan mau datang kepada engkau. Tuhan Yesus mau meninggalkan engkau. Terimalah damai dan kasihkan. Karena Yesus sekarang berdamai. Yesuslah Raja yang menjadi damai dalam hatimu, yang akan tinggal dalam hatimu. Damai sejahtera mengalir